warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pian Firdiansyah dari SD Negeri Cisaat Kasomalang, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini akan melaksanakan diseminasi pengimbasan, penerapan dan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruangan diseminasi. Bapak dan Ibu Guru SDN Cisaat Kasomalang. Setelah Bapak dan Ibu Guru SDN Cisaat Kasomalang sudah mengisi daftar hadir, terus memasuki ruang kelas yang akan digunakan untuk diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridho-Nya kita dapat berkumpul di siang yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara dengan mengucapkan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan kepada acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alihi washabihi ajmain. Bismillah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Shalawat serta salam semoga dipersilahkan kepada baginda Nabi
besar Muhammad SAW. Bapak yang terbiasa selaku CGP dari SDN Cisaat Kasomalang yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Cisaat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini SDN Cisaat alhamdulillah ada perwakilan untuk menjadi calon guru penggerak, yaitu Bapak Pian Ferdiansa, yang mana dalam kegiatan ini supaya SDN Cisaat alhamdulillah jadi ada perwakilan, kemudian mudah-mudahan menjadi motivasi untuk rekan-rekan semua yang ada di SDN Cisaat untuk menjadi atau mengikuti jejak langkah Pak Pian Ferdiansa ini. Pada hari ini Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam pelaksanaan CGP ada beberapa hal atau banyak tahap-tahap yang harus ditempuh. Di antaranya diseminasi mengenai budaya positif ya. Untuk kali ini Pak Pian akan mengangkat tema atau judulnya yang mana di situ ada istilah budaya ya. Budaya dalam arti kebiasaan atau nilai-nilai keyakinan ya yang kita lakukan. Itu sebetulnya budaya itu bukan berarti kita mengenal hanya seni. Kita berpikiran bahwa budaya itu sisingaan atau dangdutan, jadi pop atau goyang golek, tapi di sini budaya dalam arti luas. Jadi itu nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut, ya, kebiasaan-kebiasaan dari mulai yang berpihak kepada peserta didik ya. Ini semua kita kebiasaan kita sebetulnya dalam sehari-hari. Contoh mulai siswa datang ke waktu itu budaya. Kebiasaan baca doa, bergotong royong, antri, itu yang dikatakan budaya itu banyak ya. Jadi setelah kita menggali apa makna atau arti luasnya budaya, ternyata kebiasaan kita sehari-hari di lingkungan sekolah kita sudah biasa menerapkan kepada anak didik kita, termasuk tanggung jawab, kebersihan, itu budaya ya. Budaya dalam artian budaya ini sangat luas. Jadi dulu belum kita hanya mengenal budaya itu budaya seni singa depok, wayang golek, jaipongan, dangdutan. Ternyata alhamdulillah dengan adanya di sini Pak Pian Ferdiansa dari calon guru penggerak, mudah-mudahan Pak Pian dapat melaksanakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan tugasnya. Tidak banyak, mungkin nanti pembahasan akan dijelaskan yang lebih detailnya oleh Pak Pian Ferdiansa selaku CGP dari SDN Cisaat Kasomalang. Kita simak bersama-sama, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya.
Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan dipaparkan, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri, yaitu Bapak Pian Firdiansa SPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat sampai akhir zaman. Amin. Ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Isaat Kasomalang, tak lupa kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Isaat Kasomalang, alhamdulillah pada hari ini bisa hadir dalam acara diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru SDN Isaat. Sebelum mengawali acara diseminasi ini, saya akan mengawali dengan sebuah pantun. Belum ya. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi ini. Terima kasih. Nah ini kebetulan pada hari ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang mana tadi di sini mengambil tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kebetulan ini merupakan tugas akhir dari modul 1, yang mana ini modul 1.4 ini ada kaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Di antaranya yaitu yang pertama modul 1.1 yang mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya itu ada kaitannya lagi dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian kaitannya lagi ada dengan modul yang ketiga, yaitu modul 1.3, yaitu visi guru penggerak itu sendiri, yang mana kemarin alhamdulillah sudah disosialisasikan dan didiskusikan dengan pengajar praktik saya, yaitu Bu Murni, mengenai visi guru penggerak di sekolah. Nah, yang keempat itu yaitu modul 1.4. Nah ini membahas mengenai budaya positif, yang mana di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, di sini mengemban harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini tugas terakhir dari modul 1.1. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita
bersama, belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, sebelum beranjak ke pokok materi, nah mungkin ini ada gambarannya, yaitu konsep utama modul budaya positif. Nah, mungkin sebelum menginjak ke poin-poin yang ada di konsep budaya positif ini, mungkin Bapak dan Ibu membayangkan seperti apa budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya. Mungkin sebelum-sebelumnya saya mohon maaf di sini berbicara di depan Bapak Ibu bukan bermaksud untuk menggurui. Mungkin di sini saya juga jauh dari kata belajar. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi dan diperbaiki untuk kedepannya. Nah, di sini saya menjelaskan. Nah, ini yang pertama itu konsep utama modul budaya positif yang ada di sekolah ini berdasarkan pemikiran-pemikiran. Mungkin bisa diingat dari pemikiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, ataupun tadi dari pemikiran murid. Ini perubahan paradigma belajar. Ini banyak pendapat. Nah, kemudian yang kedua itu disiplin positif. Nanti saya akan jelaskan apa itu disiplin positif tersebut. Nah, kalau di sini secara garis besarnya disiplin itu mungkin bisa berupa tadi peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, kita akan bahas kelas dulu. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Mungkin berhubungan dengan manusia di masyarakat. Nah, budaya positif ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Lanjut ini, motivasi perilaku manusia. Nah, mungkin di sini kita sebagai bapak dan ibu guru bisa melihat tadi karakter, sifat-sifat dari murid-murid kita di sekolah. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini mungkin siswa itu ada yang bisa dikatakan aktif, ada yang sifat aktif. Nah, ini salah satunya termasuk dalam motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, maksudnya ini ada apa? Penyelesaian atau pemecahan masalah ya, dengan menggunakan posisi kontrol restitusi. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih jelasnya setelah pemaparan ini, poin-poin ini. Lanjut lagi, keyakinan kelas. Nah, ternyata kita ini sebagai guru harus menanyakan keyakinan kelas. Kenapa? Mungkin dari Merdeka Belajar ini keyakinan kelas itu harus diterapkan minimalnya di kelasnya masing-masing. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, kalau ini tindakan penyelesaian terhadap anak di mana anak tersebut mempunyai masalah, baik itu dalam masalah peraturan sekolah atau masalah dalam belajar. Ini ada kaitannya diselesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini merupakan dari konsep utama modul budaya positif. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih di dalamnya itu? Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi
Nah ini kaitannya dengan paradigma itu. Jadi menitik beratkan pada itu tadi terdiferensiasi. Ya. Apa itu terdiferensiasi itu? Ini adalah kita mengajar berdasarkan tahapan-tahapan, ya, atau kemampuan murid kita di kelas. Jadi tidak bisa memaksakan apa yang kita kendaki terhadap murid. Ini harus terdiferensiasi. Kemudian ini perkembangannya, nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila itu? Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang sudah tahu mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu. Jadi pada sistem sekarang Merdeka Belajar, nah, siswa itu harus mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini mempunyai 6 dimensi. Jadi dimensi pada pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, nah, itu berakhlak mulia itu sudah termasuk, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu adalah kreatif. Nah, ini kreatif. Nah, ini kreatif. Nah, ini mandiri, maaf ya, bukan kreatif, mandiri. Kemudian bernalar kritis. Kemudian kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah dasar dari seorang guru pada kurikulum merdeka ini atau mereka belajar ini harus bisa menerapkan pada siswa berdasarkan 6 dimensi ini, ya, yaitu, nah, ini profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyerapnya. Ini profil pelajar Pancasila itu ada. Nah, jadi sudah tahu, karena sekarang itu sudah disesuaikan dengan sistem Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya apa itu disiplin positif? Nah, ini dia, ya. Disiplin positif itu, nah, di dalam budaya kita ini mempunyai makna. Jadi kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Kalau kita mendengar kata disiplin atau kita berbicara pada murid, anak-anak harus disiplin. Kira-kira murid itu nyaman tidak kita berbicara disiplin, nyaman tidak? Nah, mari kita lanjutkan, ya, nanti kita analisis. Nah, sebagai pendidik, tuntutan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian prinsip bukan kelihatan, bukan ekstrinsik. Maksudnya intrinsik itu ada dalam diri siswa atau murid. Kalau ekstrinsik itu biasanya stimulan atau dorongan, peraturan dari luar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiganya ini disiplin positif. Dan kita akan bicarakan mengenai disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ternyata disiplin itu
Tidak seperti itu ya. Jadi ini mengacu pada yang sekarang ini. Tidak boleh ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini Bapak dan Ibu guru harus menggarisbawahi bahwa disiplin positif itu yaitu ini dari 3 kata kunci ini: sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi nanti ada kaitannya dengan kita sebagai pendidik, yaitu ini harus memotivasi siswa atau murid itu melalui intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena intrinsik ini kesadaran dari dalam diri siswa atau murid. Kalau ekstrinsik ini itu kesadaran atau bukan paksaan dari luar. Nah, ini kaitannya semua berkaitan karena di dalam budaya disiplin positif ini sangat erat kaitannya. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi apa kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kira-kira yang pertama apa Bu? Bapak Ibu? Nah, bertahan hidup. Nah, ini kenapa di sekolah itu atau kepada murid kita harus ngasih tahu kebutuhan dasar manusia itu. Jadi yang pertama ini, kita sekolah, kita makan itu tujuannya adalah untuk bertahan hidup dulu yang pertama. Nah, selanjutnya setelah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ternyata sudah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima itu perlu juga. Ya. Lanjut. Ketiga ini penguasaan. Jadi penguasaan itu ya tadi seperti sekolah, belajar atau mencari ilmu. Selanjutnya, manusia itu perlu kebebasan. Jadi sifatnya tidak ada manusia yang dikekang, tidak ada manusia yang dikekang ya. Pasti semua manusia itu ingin ada kebebasan. Ya. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, kesenangan. Nah, ini kesenangan ini sama ya. Semua orang pasti ingin senang, tidak ada orang yang mau susah, pasti mau senang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Tadi dari budaya positif. Nah, kita sebagai bapak dan ibu guru terhadap murid, ini ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan tertentu. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memotivasi siswanya. Ya, bukan tadi nanti akan dijelaskan seperti apakah motivasi itu diterapkan pada siswa di sekolah. Lanjut, ini dengan adanya motivasi perilaku manusia, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, benar apa salah ini ya? Kira-kira menghindari ketidaknyamanan dan hukuman kira-kira apa? Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini yang saya maksud kaitannya dengan tadi faktor intrinsik dan ekstrinsik itu ya ini. Jadi siswa itu merasa tidak nyaman karena adanya hukuman. Ya. Nah, ini timbul karena faktor motivasi ekstrinsik, itu bukan yang intrinsik. Nah, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa itu? Nah, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat
imbalan. Nah, ini merupakan motivasi sama ekstrinsik. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan kita mengajar di kelas, bagaimana siswa bersemangat belajar dan kasih uang. Nah, siswa itu semangat tapi punya motivasi ekstrinsik karena yaitu dikasih imbalan. Nah, ini sebenarnya tidak baik. Kita sebagai mengajar, mendidik, melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, apa kira-kira? Nah, yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi sebenarnya semua guru ya tujuannya ingin mencapai hal yang ini. Jadi siswa itu ingin mempunyai motivasi intrinsik. Jadi kita tidak capek-capek untuk mendidik siswa atau menerapkan disiplin. Jadi kalau mereka sudah sadar dengan peraturan yang sudah ada, ini sudah dikatakan kita itu enak mengajar pada anak-anak. Jadi mereka itu sadar bahwa kesalahan atau peraturan di sekolah itu ada. Tidak usah kita capek-capek mengasih tahunya. Mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, konsep disiplin ini berada ke materi ininya, disiplinnya. Nah, maksud konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu seperti apa konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang pertama itu hukuman. Oh, ternyata dengan kita menghukum murid itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini apa saja sih kalau kita ini dengan hukuman? Nah, ini akan berkendala pada murid itu yang pertama menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian murid takut, memaksa, dan kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ada murid juga merasa menjadi rendah diri. Ini beberapa faktor dari konsep disiplin dengan identitas gagal pada hukuman. Terus selanjutnya apa? Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan. Nah, seperti tadi imbalan ya. Apa saja kira-kira faktor yang dapat merusak psikologis anak? Nah, ini yang pertama tidak efektif. Ya, yang kedua merusak hubungan atau mempunyai sifat iri karena mungkin bisa ya teman si A misalkan dikasih imbalan dan si B dia tidak dapat imbalan, merasa iri, kemudian mematikan kreativitas ya. Jadi seolah-olah anak itu ingin punya kreasi karena dia ingin dapat imbalan. Nah, ini jadi mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini berarti membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak bisa menghargai hak pada dirinya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya konsep disiplin. Nah, ini kebalikan dari tadi dengan identitas sukses. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Nah, ini berupa penguatan jangka pendek. Nah, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus atau respon, murid menghormati peraturan. Ini yang kita inginkan. Kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi tetap masih ada kekurangannya ya, itu tidak bisa memenuhi kesalahan. Selanjutnya, restitusi. Ini nanti akan dijelaskan restitusi
restitusi itu apa? Nah, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Nah ini jangka panjangnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini masuk lagi ke teori kontrol, yaitu dirinya memegang ruang kontrol ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini salah satu contoh dari restitusi tersebut. Nah ini murid itu bisa bersemangat ya, kan bisa memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi. Nah, kita akan bahas mengenai pendekatan pada restitusi tersebut. Nah, ini ada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa saja sih caranya? Nah, ini kita akan bahas mengenai restitusi. Jadi, restitusi itu apa? Nah ini dia ya. Restitusi itu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jadinya menguatkan karakter murid dengan ini restitusi ini. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari restitusi apa saja? Nah ini yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah itu. Jadi kelebihan dari restitusi seperti itu. Jadi siswa bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya. Jadi misalnya kalau ada yang bertengkar itu bisa diperbaiki hubungannya. Tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan bukan dipaksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah ini menuntut melihat dalam diri masing-masing murid. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu mencari solusi. Nah, kita lanjutkan. Apa perbedaannya? Nah, ini dia. Kita langsung apresiasikan dengan sebuah kasus. Di sini contoh kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, dengan cara hukuman akan guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan murid menjadi takut. Nah ini benar seperti itu. Lanjut. Konsekuensinya apa? Nah, di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini konsekuensi ya. Jadi kita bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kira-kira selanjutnya apa? Nah, ternyata dikuatkan oleh restitusi. Jadi dari hukuman dan konsekuensi itu belum dikuatkan. Jadi yang menguatkan itu adalah restitusi. Nah ini restitusinya bagaimana? Yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, atau guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ternyata setelah konsekuensi itu ada ya,
ternyata restitusi yang menguatkan di antara hukuman dan konsekuensi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi apa saja? Nah, ini dia. Apakah kita seperti itu? Ya, nah, itu gambaran dulunya. Kemudian, membuat rasa bersalah. Nah, biasanya ke anak seperti itu. Kita seperti itu tidak ya? Pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah. Selanjutnya, teman, friend katanya ya. Kita dengan murid itu dekat, ibaratnya seperti teman. Terus ada juga pemantau, cuman memantau saja. Oh ya seperti ini balik lagi. Apa ada yang seperti itu? Tapi bawaan itu. Ya, mari kita refleksikan pada diri kita masing-masing ya. Ada lagi satu lagi, manajer. Nah itu biasanya yang begini-begini ya. Ada yang seperti itu. Ada 5 posisi kontrol ini. Nah, yang mana di antara kita yang mempunyai posisi di sini? Misalkan saya itu penghukum, membuat rasa bersalah, atau teman itu dekat dengan murid, atau juga pemantau, atau manajer. Ya? Nah ini kita contoh penerapannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini, penghukumnya apa? Nah, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi siswa, kalau kita hukum asik seperti itu, ya. Ayo anak-anak, diam di depan barisan terdepan. Kemudian membuat rasa bersalah. Kira-kira apa? Nah ini dia. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Ada yang seperti ini. Kemudian teman, ada juga yang posisinya sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ada yang seperti itu ya. Selanjutnya tadi pemantau. Seperti apakah posisi kontrol pemantau? Nah ini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir itu manajer. Nah jadi apa yang diinginkan oleh seorang manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi hanya menanyakan saja ya. Sudah menanyakan, sudah ya. Jadi tidak ada penyelesaiannya. Nah, keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru mungkin sebelum ke sekolah mungkin ada di masing-masing kelasnya dulu. Nah di sini kita sebagai seorang guru wajib itu membuat keyakinan kelas. Permisi haus Pak. Apakah perlu keyakinan kelas itu? Apakah harus peraturan kelas? Nah ini dia. Oh, kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini pertanyaan pemantik. Kemudian yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau misalkan di kelas
Kira-kira pertanyaan yang ditanyakan pada siswa itu apa? Ya, terbayang tidak kalau pada itu? Ya, kalau ini misalkan tadi hubungannya dengan pengendaraan motor, karena ini menanyakan helm. Ya. Nah, yang kedua itu menggunakan masker dan mencuci tangan. Mungkin ini di puskesmas atau di kesehatan. Nah, kalau kita posisi kita sebagai seorang guru, kira-kira apa yang ditanyakan kepada murid-murid kita di kelas? Nah, sudah terbayang tidak? Nah, kita berimajinasi. Kira-kira apa yang ditanyakan pada murid-murid kita di kelas? Nah, apa saja? Yang pertama, kegiatan membuat keyakinan kelas 6 yang sudah saya terangkan. Nah, seperti ini. Jadi guru itu bersama-sama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi kita ada kerjasama dengan murid. Nah, jadi langkah pertama itu membuat keyakinan kelas itu berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita berdiskusi dengan murid mengenai peraturan apa yang akan disepakati di kelas. Kemudian dirumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Jadi ternyata peraturan itu harus diyakini. Jadi diyakini itu disepakati oleh guru dan murid. Nah, menjadi keyakinan kelas. Dilanjut, nah sudah disepakati baru kita tempel keyakinan itu menjadi satu kesepakatan di kelas. Jadi ada satu contohnya. Tetapi ini bukan keluar dari seorang gurunya saja, tapi dari semua warga kelas atau sekolah. Jadi itu sudah kesepakatan. Misalkan satu contohnya menanyakan pada siswa, nah, apa sih yang harus kita patuhi secara bersama-sama, dan ini harus menjadi kesepakatan. Nah, bagaimana kalau misalkan melanggar? Jadi mereka kita kasih gambaran. Kalau melanggar itu berarti tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, dilanjut. Ini salah satu dokumentasinya membuat keyakinan kelas 6. Nah, ini proses awalnya yaitu merumuskan pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini dokumentasinya. Nah, ini satu contohnya. Jadi kita ajak berdiskusi. Kemudian kira-kira apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu? Nah, mereka itu menyepakati, ya. Kemudian dituangkan dalam sebuah kertas, ya. Dalam kertasnya itu dimodifikasi sesuai keinginan anak, ya. Cuma guru itu hanya memantau saja, melihat. Nah, anak yang mempunyai kreativitas, silakan buat anak itu. Lanjut, ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai itu, sudah disepakati, dan ini harus diketahui oleh anak-anak kelas tersebut. Misalkan kalau saya ini kelas 6, di kelas 6 harus sepakat. Nah, disepakati, itu ditempel. Ini bukti dari membuat keyakinan kelas, khususnya di kelas 6. Nah, ini dokumentasi yang terakhirnya. Ini dia keyakinan kelasnya. Jadi mereka yang membuat, mereka yang menempelkan, kemudian disepakati, yaitu dengan ditempel dan ditandatangani, ya. Semua warga kelas menandatangani kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas 6 yang diserat. Yang pertama, disiplin dan tepat waktu. Nah, ini mereka sendiri yang menulis dan atas kesepakatan bersama. Kemudian yang keduanya, selalu menjaga kebersihan. Nah, meskipun kotor, tapi
Nah itu tadi, mereka atas kesadarannya menulis. Ya, ini keyakinan kelas kita itu selalu menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiganya, melaksanakan piket awal waktu. Nah, sepakati. Keempatnya, tidak membuang sampah di bawah laci meja belajar. Kemudian yang kelimanya, memperhatikan guru ketika menerapkan pembelajaran. Nah, ini sudah jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi mereka sendiri yang memaparkan tentang keyakinan kelas ini. Kemudian yang keenamnya, tidak melakukan perundungan antar teman. Ini tidak boleh. Mereka itu mencela temannya. Yang ketujuh, tidak mentertawakan teman jika salah dalam menjawab atau berpendapat. Kemudian yang kedelapannya, membayar uang kas kelas. Ini saran dari mereka semua, ya, bukan dari kita sebagai seorang guru. Yang terakhir, berdoa ketika masuk dan pulang sekolah. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan kelas SDN di saat sekolah. Lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, jadi yang pertama, ini sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Jadi maksudnya bukan peraturan yang sudah tertulis, tapi ini kita melihat dari masalah-masalah yang ada di kelas kita. Kemudian berupaya pernyataan universal. Jadi maksudnya umum tetapi ada di lingkup ruang kelas. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi semuanya aturan-aturan itu bersifat positif, ya. Jadi bukan, tidak boleh negatif, harus positif. Nah, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya agak lugas dan mudah dibaca dan mudah diingat juga. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, ini. Jadi anak itu harus membawa keyakinan kelasnya yang mudah-mudah saja biar mudah juga diterapkannya. Selanjutnya semua warga sekelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi atas dasar diskusi bersama, ya, bukan atas dasar gurunya saja. Kemudian, nah ini segitiga restitusi. Nah, dibagi menjadi 3 ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiganya, menanyakan keyakinan ini teori dari Gosen. Apa saja sih? Nah ini menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas itu? Di kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Kemudian yang bisa kita lakukan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Apa sih validasi tindakan yang salah itu? Nah, semua perilaku memiliki alasan. Lanjut, menanyakan keyakinan. Apa saja yang menjadi apa? Menanyakan keyakinan itu, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini saya mempunyai kasus satu. Sebelumnya biar tidak menunggu ada SPG dulu. Nah, biar tidak ngantuk ya. SPG-nya begini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya bilang tepuk pagi, berarti kita tepuknya 1 kali. Misalkan pagi, prok 1. Kemudian tepuk siang nanti 2 kali, prok. Kemudian kalau tepuk sore 3 kali. Tepuk sore. Kita coba ya Bapak dan Ibu. Misalkan saya sebut tepuk sore, berarti berapa kali? 3 kali. Nah, 3 kali. Kemudian kalau saya bilang
saya bilang tepuk siang. Udah tepuk sore, tepuk malam. Oh tidak ada. 4 kali. Karena yang tepuk itu hanya tepuk pagi, siang dan sore. Kalau tepuk malam tidak ada ya. Tepuk malam itu bobo. Nah, terima kasih. Itu ice breaking sound. Ice breaking sekira saja biar bapak dan ibu tidak ngantuk dan tidak jenuh. Nah, kita lanjutkan lagi teman Ferry karena sedikit lagi ini ada sebuah kasus yang pertama. Nah ini diambil dari kelas 6. Raisa ini merasa kesal dan marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar karena Alia sering memolong-molongnya di depan teman-teman sekelasnya. Nah ini ada cuplikannya. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi kasus 1. Nah ini ada aktornya, aktrisnya. Hari ini Bapak mendapat laporan dari semua kelas bahwa kamu berhadapan dengan Alia. Ya Pak, saya kesal Pak. Kenapa kamu sampai kesal? Saya semua teman saya karena orang tua saya Pak. Bukan cuma hari ini, tapi dari kemarin juga pada selalu melakukan saya Pak. Saya menyesal Pak. Oh begitu. Wajar kalau kamu kesal ya. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga bisa melakukan hal yang sama dengan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan ya? Biasanya sih saya diam saja Pak. Tapi hari ini Pak ada mencari tulis saya dan menulis nama orang tua saya. Terus saya nggak mau tulis Pak. Saya kan jadi marah Pak. Saya mau kata-kata kasar dan menarik itu aja Pak. Oh begitu. Bisa dilihat di sini validasi tindakan masalah. Iya. Apa? Saya sudah kesal banget sama kalian. Dia sudah kelewatan maaf saya. Saya jadi malu depan teman-teman saya. Wajar sekali kalau kamu marah karena kamu pasti merasa harga dirimu direndahkan. Bapak sangat menghargai tindakanmu dan tidak berbuat lebih buruk dari apa yang telah kamu lakukan terhadap Alia barusan. Kamu bisa saja berlaku lebih buruk dengan berlari sampai melukai Alia, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu takut banget dengan dirimu. Tapi coba kita pikirkan kamu menanyakan keyakinan terhadap Alia dengan marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar hingga menarik jilbab Alia. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurutmu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Mungkin mengerti Pak. Bagus. Apakah menghargai orang lain itu penting untuk kamu? Penting sekali. Jika itu penting, apa yang kamu bisa lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ketika kamu sedang marah, Menahan diri dan bersabar Pak. apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan minta maaf kepada Fatia dan saya meminta agar Fatia tidak memolong-molong saya dan nama orang tua saya. Dan saya tidak akan tidak menghormati orang lain. Dan jika ada yang memolong-molong saya akan mengingatkan tentang keyakinan kelas kita Pak. Bagus. Rencana tindakanmu silakan lakukan dan tetap semangatnya. Baik Pak. Silakan sekarang saya bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Sama-sama. Nah ini salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi dan terhadap murid di kelas. Kemudian yang keduanya ini sama, cuman berbeda masalah. Ini kasus yang kedua. Dea sering terlambat masuk sekolah karena sering tidur larut malam. Hal tersebut terjadi karena dia sering bermain HP sampai larut malam. Nah ini tayangannya. Contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Nah ini seperti ini. Yang pertama itu menanyakan tadi pagi kamu terlambat. Selain kemarin kamu sering terlambat ya. Kamu pastinya tahukan aturan di sekolah kita bahwa murid harus datang ke sekolah sebelum pukul 7. Baiklah ya, terlambat itu manusiawi. Semua orang bisa saja mengalaminya, tetapi bukan berarti kamu boleh
Apakah kamu susah tidur malam-malam? Tapi apa ya? Oh begitu. Apa menurut Eyang Bella Budera barusan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Eyang keyakinan kelas kita apa yang sudah dihalalkan? Baiklah, apakah menurut Eyang disiplin itu penting? Mengapa? Bagus, betul bahwa disiplin itu bisa membuat hidup kita jadi lebih teratur. Dan setidaknya dengan disiplin kita tidak merepotkan orang lain, tidak merugikan orang lain, dan dapat membuat pekerjaan kita selesai tepat waktu. Selanjutnya, apa rencana Deo untuk memperbaiki ini? Cara yang luar biasa. Nanti Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu untuk memantau pelaksanaan rencana bagus itu. Baiklah deh, sekarang saya boleh kembali ke kelas. Nah, itu salah satu contoh penyelesaian masalah pada murid dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi menstabilkan dulu identitas, kemudian memvalidasi masalah, kemudian yang ketiganya memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini dalam penerapan program disiplin positif, jadi hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru. Ini posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Nah, semoga sesi ini pelajaran kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila, salam merdeka belajar. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, ini alhamdulillah pada pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kepada Bapak dan Ibu guru ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun pemaparan dari saya yang tidak berkenan, mohon maafkan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Pimpinan SPD atas pemaparannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan, 2 pertanyaan saja. Enggak boleh. Ibu mau langsung tanya Bu, diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pian Firdiansa atas penjelasan pemaparan materi tentang disiplin positif. Dari pemaparan, jadi kita lebih tahu dan mengenal apa itu penanaman disiplin positif yang akan diterapkan di sekolah kami. Namun di sini saya akan ingin bertanya, strategi apa yang bisa Bapak terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid di sekolah? Terima kasih. Mohon penjelasannya.
Ya, terima kasih kepada Ibu Ulan yang sudah menanyakan tentang strategi apa yang bisa saya terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid di sekolah. Jadi mungkin yang pertama yaitu menerapkan nilai-nilai positif. Yang mana di sini nilai positif itu apa? Mungkin bisa berupa apa? Pemberian tanggung jawab. Salah satu contohnya, saat di dalam kelas, anak itu harus menjaga peralatan yang ada di kelas. Kemudian tentang kebersihan. Jadi anak harus selalu melaksanakan piket atau jadwal piket setiap hari sesuai yang sudah dijadwalkan. Nah, ini mungkin salah satu penerapan disiplin positif bagi anak khususnya di kelas. Terus mungkin untuk sekolah tadi ada kegiatan pembiasaan, ya. Kebetulan alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan pembiasaan mulai dari yang pertama membaca surat Yasin pada hari Jumat, kemudian sholat duha. Nah, itu dari pembiasaan itu sebenarnya secara tidak langsung kita itu menerapkan nilai-nilai budaya positif. Ya, jadi secara tidak terpikirkan penerapan kebiasaan itu kita sudah menanamkan nilai budaya positif. Mungkin seperti itu. Bulan, gimana Bulan? Terima kasih Pak, udah jelas. Ya, terima kasih. Satu lagi yang mau bertanya silahkan. Ibu atau Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan oleh Apian Kebiasa. Untuk saat ini saya akan mencoba bertanya apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada Ibu tadi yang sudah menanyakan apa pentingnya menciptakan suasana nilai positif yang ada di sekolah. Jadi mungkin yang pertama kita itu membiasakan atau tadi membuat yang pertama anak itu merasa aman dan nyaman, karena nilai dasar yang pertama dari penerapan nilai budaya positif itu anak itu merasa aman dan nyaman dulu. Baru setelah itu, anak itu bisa menerapkan nilai-nilai positif yang sudah dari adat dan kebiasaan atau tadi mungkin dari keyakinan kelas. Ya mungkin salah satu contohnya dari itu kita selalu memotivasi anak, misalkan dalam belajar. Ketika kita mengajar di kelas, anak itu kita lihat misalkan sudah mulai menurun belajarnya. Kita sebagai seorang guru harus memotivasi atau memberikan motivasi pada anak. Gimana caranya supaya anak itu supaya lebih bersemangat lagi dalam belajar. Ya mungkin bisa seperti misalnya menerapkan SBT, terus mungkin menerapkan pembelajarannya yaitu bisa tadi secara kreatif, yaitu tadi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak boleh soal ceramah saja, mungkin anak menjadi pusat kadang-kadang nanti. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Ada pantun lagi Bu, jadi burung dara burung cendrawasih cari dulu ke Papua.
Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat acara inseminasi ini untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bertanya dan telah mengapresiasi acara demi acara yang sudah dilaksanakan pada kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu acara terakhir yaitu penutup. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita tutup dengan doa kepada majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samrudin Edi Nur Yasin, Kepala Sekolah SD Negeri Cisaat Kasomalang, tempat di mana Bapak Pian Firdiansyah mengajar. Saya bangga kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Cisaat Kasomalang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Bapak Pian Firdiansyah yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak sesuai dengan slogan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan, yang dipaparkan oleh Bapak Pian Firdiansyah merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, bukan hanya sesaat saja, serta bisa diterapkan pada sekolah. Contoh bagi guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak langkah Bapak Pian Firdiansyah, bukan hanya guru tetapi menjadi motivasi bagi pembelajaran untuk siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Pian Firdiansyah sudah melaksanakan diseminasi ini dengan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatin Supriyatin, rekan sejawat dari Bapak Pian dari SD Negeri Cisaat Kasomalang. Menurut saya, pemaparan dari Bapak Pian Firdiansyah dari acara pengimbasan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini mereka itu disiplin, tetapi disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik, bukan karena disiplin kesadaran dirinya. Dari pemahaman ini, kami sebagai guru menjadi tahu posisi kita sebagai guru kepada siswa, baik itu sebagai pemberi hukuman atau pemantau dan entah sebagai manajer. Kemudian bagaimana kita menerapkan perilaku disiplin intrinsik pada diri siswa, dan semoga dari adanya diseminasi ini kita bisa terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.